Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Seni Komunikasi. Selamat datang di Himastika Podcast dan saya Syarul Adi Maulana akan memandu jalannya podcast pada kali ini. Podcast kali ini kita akan berbicara tentang kehidupan kampus. Seperti kehidupan di kampus itu seperti apa, suka duka menjadi mahasiswa itu bagaimana, serta gimana sih cara cepat lulus dengan predikat cum laude. Apa seperti di film-film, drama Korea kesukaan kalian, atau bagaimana? Untuk lebih jelasnya, dengarkan sampai akhir ya, supaya pertanyaan-pertanyaan yang terlintas dan sempat terlintas atau yang belum sempat terlintas di benak teman-teman akan terjawab secara tuntas di Himastika Podcast kali ini. Dan untuk podcast kali ini, kita akan mengundang bintang tamu sekaligus senior saya di Prodi Statistika. Kebetulan, beliau adalah salah satu lulusan tercepat atau lebih dikenal dengan sebutan cum laude. Karena beliau ini menempuh bangku perkuliahan itu kurang lebih dari 3 tahun. Karena ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang, maka saya akan mempersilahkan kepada bintang tamu kita pada kali ini memperkenalkan dirinya. Dan langsung saja saya persilahkan kepada beliau untuk memperkenalkan dirinya. Oke, baik. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Usman. Saya alumni dari Prodi Statistika Unpad. Baiklah, sebelum kita lanjut kepada pembahasan yang lebih mendalam, saya mau tanya dulu nih gimana kabar dari Kak Jusman hari ini? Apa baik atau lagi ada keluhan gitu? Alhamdulillah kabar baik. Ya, ini sendiri gimana? Alhamdulillah Kak, terima kasih banyak. Mungkin langsung saja saya ke pertanyaan pertama nih Kak. Menurut Kakak, dunia kampus itu seperti apa sebelum maupun sesudah Kakak mengenal yang namanya bangku perkuliahan? Nah iya, kalau saya sendiri sih kenal kuliah itu dari acara TV, kayak sinetron, film-film gitu. Nah, saya kira kuliah itu kayak gitu, yang kayak ada di film-film itu atau di sinetron gitu. Kuliah sebebasnya, masuk sebebasnya, pakaian tidak diatur. Nah, dan ternyata pas saya masuk kuliah, apalagi di Prodi Statistika, itu serba diatur. Pakaian diatur, jadwalnya sesuai aturan gitu, kita ikut, nggak sebebas-bebasnya. Jadi berbanding terbalik dengan apa yang saya ekspektasikan di kayak sinetron atau film gitu. Setelah melihat realita yang sangat berbeda jauh dari ekspektasi Kakak, apa yang membuat Kakak sampai terus semangat berkuliah hingga cepat lulus seperti yang kita lihat sekarang? Apalagi Kakak mendapat predikat cum laude. Mungkin Kakak bisa sharing sedikit lah tentang masa-masa awalnya Kakak berkuliah hingga bisa mencapai akhir yang alhamdulillah memuaskan bisa kita bilang. Oke, kita flashback jauh banget nih. Dan pada saat itu saya masih di Jakarta dan keluarga pas mau daftar perguruan tinggi. Nah, awalnya itu saya sebenarnya tidak diizinkan untuk kuliah. Ya, karena dari keluarga besar sendiri itu, dari keponakan, saudara, kerabat-kerabat terdekat kami tuh tidak ada yang menempuh pendidikan setinggi itu, yaitu perguruan tinggi. Dan posisi pada saat itu kami sudah berencana satu keluarga untuk pulang kampung ke Toli-Toli, Sulawesi Tengah ya. Nah, dan saya tetap kekeh pada pendirian saya tuh, saya tetap mau kuliah gitu. Nah, kemudian saya berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa kuliah dan berada di Sulawesi Tengah itu lebih dekat dengan orang tua, khususnya itu di Tuli-Tuli sekarang ya. Nah, saya daftarlah, pertama tidak, saya searching dulu perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, saya dapatlah Universitas Tadulako gitu. Nah, dan saya pada saat masih Jakarta, saya daftarlah di jalur SNMPTN melalui jalur rapor ya. Prodi Statistika di Universitas Tadulako. Dan pada saat pengumuman saya alhamdulillah diterima di Unpad dan itu posisi masih Jakarta. Nah, jadi saya lanjutkanlah perguruan tinggiku karena sudah terpilih dan sudah berhasil masuk di perguruan tinggi khususnya di Universitas Tadulako. Nah, kenapa saya bisa bertahan ya seperti itu? Walaupun ekspektasinya tidak sesuai apa yang saya rasakan, saya ingin buktikan gitu, bahwa saya ini benar-benar bisa menjalankan pendidikan di perguruan tinggi dan alhamdulillah bertahan gitu. Bahkan
seperti yang saya bilang tadi, alhamdulillah selesai dengan predikat cum laude. Gitu sih Nisa. Oh iya, dan untuk mendapatkan predikat cum laude itu tentunya butuh proses. Mungkin saya balik ke awal mengenai masa kuliah saya. Nah, pada awal semester itu saya kayak merasa paling bodoh gitu, karena saya sering menyontek. Apalagi ada mata kuliah yang saya suka sebenarnya dari SMA, yaitu matematika. Dan pada saat kuliah di semester awal itu, saya tidak bisa kuasain. Mungkin tidak tahu, atau sementara menyesuaikan dengan perguruan tinggi atau bagaimana, entahlah. Nah, sering berjalannya waktu masuk semester 2, alhamdulillah saya bisa gitu bertahan sampai semester 2. Nah, itu cukup mengesankan kita bisa bertahan semester 2, apalagi di Unpad gitu, semester pertama di prodi statistika. Nah, pada awal semester 2 itu alhamdulillah saya mulai bisa beradaptasi gitu, mulai bisa berubah, mulai agak paham mengenai materi. Nah, pada saat itulah saya di situ mulai belajar lagi untuk bisa menambah dan lebih gampang menyesuaikan untuk kedepannya gitu. Nah, dan seiring berjalannya waktu, alhamdulillah yang saya rasakan semasa kuliah sih lancar-lancar saja. Mengenai praktikum, banyak tugas, itu wajar lah, apalagi sebagai mahasiswa gitu. Dan juga semasa kuliah saya pernah juga mengikuti proposal PKM dan alhamdulillah lolos. Dan bagusnya di statistika itu, apalagi di Unpad, itu enaknya kita dibebaskan ujian skripsi atau kompre gitu. Kemudian selang beberapa lama saya mulai menyusun proposal dan melaksanakan seminar hasil, dan alhamdulillah saya juga menjadi lulusan pertama di angkatan saya dengan predikat cum laude, seperti itu. Wah, ternyata perjalanan Kak Jusman untuk menuntut ilmu sangat luar biasa dan patut dijadikan contoh sih buat kita semua. Nah, Kak, saya ada pertanyaan nih. Gimana sih Kakak mengatasi saat Kakak sedang mengalami kelelahan fisik ataupun mental yang sering kita sebut dengan burnout saat sedang berkuliah? Bisa bagikan tips dan triknya nggak sih buat kita semua? Wah, saya sih tidak ada tips and trick khusus mengenai itu. Cuman sama halnya orang lain yang lakukan. Biasa kalau kita sudah capek, sudah lelah gitu, mungkin istirahat dulu. Mungkin kalau bahasa sekarang healing dulu gitu. Mungkin istirahat dulu beberapa jam gitu, baru lanjut lagi mungkin tugas-tugas atau kerjaan yang harus dilaksanain atau dilakukan gitu. Ya nggak ada tips and trick khusus, sama seperti orang lain gitu. Tak terasa, kita sudah ada di penghujung podcast kali ini. Sebelum mengakhiri podcast pada kesempatan ini, Kakak ada nggak sih sepatah dua kata untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk menyelesaikan tahap demi tahap perkuliahannya? Kan Kakak alhamdulillah sudah menyelesaikan tahap perkuliahannya nih. Pasti ada dong sepatah dua kata untuk mereka yang sedang berjuang. Oke, mungkin ini satu kalimat atau lebih. Jadi untuk teman-teman tetap semangat walaupun banyak tugas, praktikum yang ribet, itu hal yang wajar bagi mahasiswa gitu. Dan kemudian ingat bahwa kita di sini menjalankan pendidikan di perguruan tinggi telah diberi amanah oleh orang tua kita. Jadi kalau ingin berhenti di tengah jalan, nah ingat kembali amanah yang diberikan oleh orang tua kita. Ya, mungkin itu. Jadi tetap semangat, ikuti saja alurnya. Sukses terus untuk kita semua. Baiklah, sekian podcast kita pada kali ini. Semoga apa yang kita bahas kali ini bermanfaat untuk teman-teman pendengar. Terima kasih kepada Kak Jusman selaku bintang tamu, dan terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah mendengarkan podcast kali ini sampai selesai. Saya Syarul Ade Maulana mohon pamit undur diri. Terus nantikan podcast kami selanjutnya di Himastika Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sigma, Himastika, Jaya dengan karya.